Jawaban Lisa Mariana usai nama Aura Kasih dituding netizen ada hubungannya dengan Ridwan Kamil. Tudingan netizen terkait adanya hubungan Aura Kasih dengan perceraian Ridwan Kamil versus Atalia kini bermula dari kocokologi yang dibuat netizen di sosial media. Kocokologi netizen tersebut pertama adalah ketika Aura Kasih pernah menerima sebuket kembang dari sosok dengan inisial R. Tak hanya itu, netizen juga membuat kokokologi terkait dengan pantun Ridwan Kamil yang beberapa kali menyebut nama Aura Kasih. Lalu netizen juga bertanya, mengapa Aura Kasih baru mengurus perwalian anaknya kini setelah 4 tahun bercerai? Lantas, seperti apa respon tegas kuasa hukum Ridwan Kamil yang mengurus perceraian dengan Atalia Praratia atas aksi kocokologi netizen tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama artis Aura Kasih kini diseret netizen dalam pusaran arus prahara perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Dugaan netizen tersebut berawal dari kocokologi yang netizen buat sendiri terkait beberapa postingan Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Sebagaimana terlihat di sosial media, beredar kembali sebuah postingan lama Aura Kasih ketika dirinya tengah menerima sebuket bunga, di mana dalam buket bunga tersebut tertera tulisan berasal dari sosok berinisial R yang diduga netizen berasal dari Ridwan Kamil. Tak hanya itu, beredar kembali video-video Ridwan Kamil yang beberapa kali menyebut nama Aura Kasih dalam pantunnya ketika ia sedang mengisi beberapa acara, maka netizen pun membuat kocokologi yang mengejutkan jagat maya. Aura Kasih baru-baru ini juga mengungkapkan tentang ujian hidup dalam postingan di akun sosial media pribadinya. Alhamdulillah untuk 2025, untuk setiap ujian yang berubah menjadi kesaksian. Bismillah untuk tahun 2025. Tulis Aura Kasih pada foto dirinya yang diselipi emoticon love. Saking istimewanya ibu-ibu, atur nuhun ke Sumedang saya kasih pantun. Aura Kasih pergi makan rendang, Atta Halilintar pergi makan bakso tulang. Terima kasih untuk masyarakat Sumedang, MTQ Jabar sukses dengan gemilang. Aura Kasih naik dokar ke Surabaya, perginya belanja baju kebaya. Terima kasih Golkar atas penerimaannya. Menanggapi isu tersebut, Lisa Mariana mengungkapkan hal yang mengejutkan. Lisa bahkan menyebut bahwa masih ada sosok perempuan seperti Lisa-Lisa lainnya. Maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih itu kan, ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih mas. Sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Lisa Mariana juga menjelaskan alasan dirinya telah meminta maaf kepada Atalia Praratia setahun lalu melalui DM. Ia merasa dan mengakui dirinya bersalah kepada Atalia ketika 4 atau 5 tahun yang lalu. Lantaran hatinya ingin merasa tenang dan bahagia,
Langkah meminta maaf kepada Atalia pun dilakukannya. Meski ia sudah meminta maaf kepada Atalia melalui DM, namun Atalia rupanya belum membalas pesannya. Lisa juga mengaku bahwa dirinya merasa ikut sedih mendengar kabar bahwa Atalia telah menggugat cerai Ridwan Kamil. Namun menurut Lisa Mariana, Atalia berhak bahagia. DM. Sebenarnya gini, kalau untuk permintaan maaf itu aku udah dari dulu ya. Udah dari 1 tahun yang lalu lah gitu. Cuman kan Bu Cintanya kan belum balas gitu, belum respon. Ya nggak apa-apa gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada yang mau menjembatani aku untuk bertemu dengan Bu Cinta itu alhamdulillah banget gitu. Karena aku memang sekarang aku kan udah jadi seorang istri dan aku rasa apa yang ibu rasa gitu. Jadi memang pas aku DM itu aku keadaan bangun tidur dan tiba-tiba hatiku tuh tergerak melo gitu. Makanya aku langsung DM kayak gitu. Ya mau minta maaf yang sedalam-dalamnya gitu. Dulu pernah melakukan kesalahan yang fatal 4 atau 5 tahun yang lalu, jadi perlu. Karena saya akui saya salah. Aku sekarang gini loh, aku niatnya memang meminta maaf gitu, biar hatiku juga tenang, terus kedepannya juga ya lebih apa sih mas, kalau orang udah minta maaf terus dimaafin kan lebih lega. Yang penting udah niatnya aja sih baik, kan udah dari dulu ya kalau dicap sebagai orang ketiga ya gitu. Aku lebih ke kasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya, gitu kan, ya kalian tau lah gitu. Apakah memang kamu sadar? Iya, karena bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu, karena ya banyak, ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Bu Cinta berhak bahagia, ya kan itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya, maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Belum lama ini, Aura Kasih yang kini berstatus single parent diketahui tengah mengurus hak perwalian anak di Pengadilan Agama dengan alasan untuk mempermudah administrasi dan lain sebagainya. Namun netizen dibuat penasaran mengapa hal itu baru dilakukan Aura Kasih 4 tahun pasca ia resmi bercerai dengan Eric Amaral asal Brasil. Pada kesempatan tersebut, Aura Kasih juga mengakui bahwa sosok dirinya yang dulu ialah perempuan yang senang bekerja, namun ia bingung uangnya untuk diapakan. Karena itu, ia lebih banyak menggunakan uangnya untuk hura-hura. Tak hanya itu, Aura Kasih juga menyebut bahwa dirinya bukan tipe perempuan yang rajin make up. Bahkan, lantaran sosoknya yang tomboy membuat Aura Kasih jarang menggunakan make up, kecuali hanya saat ada acara penting. Jadi seorang ibu. Rasanya gimana? Hidupmu berubah gitu sebenarnya? Sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu, Aura yang dulu kayak gimana? Nggak jelas mbak, kayak ngejelas aja. Ngawang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Gitu. Selain dulu aku nggak pernah mau kawin mbak, nggak pernah punya anak. Cuman di 2000 berapa tuh memutuskan untuk aku harus punya anak nih gitu kayaknya, karena kan kosong. Sedihnya pasti ada, karena kayak aduh aku nggak bisa ngasih keluarga yang perfect buat dia, yang normal. Kadang kalau lihat orang kan kayak masih ada suaminya, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya gitu, kayak perfect ya gitu. Tapi ya balik lagi nggak boleh iniin lah, kasih pengertian aja gitu kan. Harus aku alhamdulillah udah berdamai juga. Kalau orang kan cerai itu pasti fokus di masalahnya, kenapa nih, terus ngulik-ngulik, ribet. Kalau aku kayak tadi ditanya nafkah gimana, ya udah seadanya, aku masih punya rezeki, aku bisa sendiri. Mungkin kalau suatu saat bapaknya inget atau apa, mungkin bisa memberikan sesuatu buat anaknya, itu kan balik ke dia sendiri kan. Belum mandi, aku tadi kayak buru-buru, aduh ketahuan deh, sendiri mandi. serius, baru mau mandi?
Belum. Nggak suka tipe yang udah gue nggak mandi aja. Kan semalam udah mandi. Semalam udah mandi. Udah mandi semalam. Tapi emang suka kayak gitu. Sehari tuh mandi berapa kali sih? Ya 2, kadang sekali. Kalau di rumah ya sekali aja. Kadang nggak sama sekali nggak? Oh, pernah. Kalau lagi jorok-jorokan ya malas gue malah gini-gini aja lah. Enggak, aku nggak makeup Mbak. Ini aja nggak pakai apa-apa sama sekali. Enggak, makanya itu kabarin nih yang bilang saya operasi hidung. Allah ya Allah. Ya nggak suka makeup aku dari dulu. Ya aku tomboy soalnya, jadi malas makeupnya. Namun, dugaan nama Aura Kasih disebut sebagai orang ketiga dalam prahara perceraian Atalia dan Ridwan Kamil langsung dibantah oleh kuasa hukum Ridwan Kamil yang khusus mengurus perceraian Ridwan Kamil dalam menghadapi gugatan cerai Atalia. Menurut pihaknya, siapapun inisial yang pernah beredar, hal itu tidak pernah ada. Dan hal itu diklaim pihak Ridwan Kamil bahwa sudah sangat jelas dalam gugatan Atalia di mana tidak terkait dengan pihak ketiga. Ya, selamat malam semuanya. Jadi tadi penyambung yang sudah disampaikan oleh rekan Debbie bahwa sangat-sangat jelas dan tegas dalam gugatan tidak ada pihak ketiga. Mau LM, mau siapapun itu inisial yang beredar, itu tidak pernah ada. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain menyebutkan ada inisial LM lah, siapa lagi tadi, apalah, NY lah, New York maksudnya, SF lah, San Francisco gitu. Ketika Lisa Mariana mengetahui dugaan nama Aura Kasih terseret dalam rumah tangga Ridwan Kamil, lantas seperti apa respon pihak Atalia terkait kabar dugaan hadirnya orang ketiga dalam perceraian mereka? Prahara gugatan cerai Atalia Praratya atas Ridwan Kamil telah sampai pada tahap sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Desember 2025. Pada sidang perdana yang tidak dihadiri Ridwan Kamil maupun Atalia, tapi diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil mengungkap terkait fakta di balik gugatan cerai dari Atalia. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya yang khusus membelanya di kasus perceraian dengan Atalia, yaitu Wenda Alwi, menegaskan bahwa tidak ada nama orang lain yang terlibat dalam gugatan cerai Atalia kepada kliennya Ridwan Kamil. Hal tersebut menampik tudingan bahwa Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil diduga karena hadirnya Lisa Mariana sebagai orang ketiga lengkap dengan pengakuannya selama ini, meski akhirnya hal itu terbantahkan secara ilmiah melalui hasil tes DNA yang menyatakan tidak identik. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Gimana kalian? Belum. Ya. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Ibu Ata yang mendorong untuk menggugat ini. Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Belum. Ketika Atalia dan Ridwan Kamil bantah perceraian karena dugaan adanya orang ketiga, lantas seperti apa respon tetangga kediaman Ridwan Kamil dan Atalia ketika mendengar kabar perceraian mereka? Hasil penelusuran tim intens investigasi di Bandung baru-baru ini, terungkap pula pengakuan tetangga di sekitar kediaman Atalia dan Ridwan Kamil pasca mendengar gugatan cerai Atalia atas Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.
Kepada tim Intens Investigasi, tetangga Atalia dan Ridwan Kamil ini mengaku terkejut mendengar berita adanya gugatan cerai dari Atalia terhadap Ridwan Kamil. Pasalnya, di mata tetangga, ketika pasangan ini masih menempati rumah di dekat mereka, tampak mesra dan romantis. Mereka terlihat tak hanya sering jogging bareng, tapi Ridwan Kamil dan Atalia juga dikenal baik dan berbaur dengan tetangga sekitar. Namun sejak 6 bulan terakhir, mantan Gubernur Jawa Barat tersebut jarang terlihat di rumah tersebut. Agak kaget juga sih Teh. Makanya tadi juga heran ini ada apa lagi nih wartawan. Sebelum Ibu kepilih DPR tuh masih di sini. Iya masih di sini. Kan sebelumnya Ibu belum ada DPR tuh. Nah masih di sini. Pas kepilih Ibu udah jarang di sini gitu. Bapak masih ada, cuman udah lama banget ini emang udah nggak ada, udah jarang ada di sini, jarang ketemu. Biasanya kan kalau lagi ada di sini, kadang kalau Bapak pergi ada kelihatan gitu, kadang suka ada warga yang nyapa juga, tapi udah lama nggak ada, udah lama banget. Sekitar berapa lama Bu udah tidak terlihat mungkin? Aduh udah lama, berapa bulan lah Teh? Ada 1 tahun kurang? Kurang sih, cuman lama banget aja pokoknya. Hitungan 6 bulan? Masih hitungan bulan, lebih dari 6 bulan. Enggak sih kayaknya, kalau 6 bulan mah ada sih Teh, cuman nggak sampai setahun gitu. Kan sibuk juga ya, ada usahanya juga. Terus kan yang waktu nyalonin gubernur dulu kan itu udah jarang juga di sini gitu. Terus pernah juga waktu ada wartawan ke sini, ada apalah rame-rame juga udah jarang di sini. Berarti sekitaran 6 bulan lalu emang benar-benar fix sudah nggak pernah? Iya, udah nggak ada. Sedangkan Bu Atalia ini? Bu Atta juga sama. Bu Atta juga sama, dua-duanya, apalagi kan anaknya memang nggak ada di sini. Cuman yang bungsu awal-awalnya masih ada, sekarang juga udah nggak ada. Biasanya ada main di depan rumah, ini nggak ada, udah lama. Justru sering. Ya pokoknya baik-baik aja lah gitu, seneng aja kita lihatnya juga gitu. Sama tetangga? Sama tetangga baik. Kan kalau kesini apalagi kalau waktu itu bulan puasa kan dia suka di masjid tuh sholat subuh sama ibu saya, taraweh bareng. Terus pas Idul Fitrinya juga sholatnya bareng di lapang gitu. Tahun kemarin ya 2023 kaget sih. Kaget soalnya kan kita juga lihat di samping lihat sendiri kan di medsos juga memang mesra banget gitu ya. Jadi ya kaget juga, sayang sih gitu. Yang terbaik aja lah buat mereka. Soalnya mereka memang orang baik, ya mudah-mudahan ininya hasilnya baik juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.